Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amba'd. Saudaraku, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kami menjumpai Anda kembali di dalam bincang manfaat di podcast sesaat. Tentu kita akan berdiskusi lebih jauh bagaimana membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita yang insya Allah senantiasa menemani di acara podcast kita ini, Ustadz Andi Wibisana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Amin ya Rabb. Sehingga bisa sharing terus dan berbagi terus terkait dengan Insyaallah. keilmuan kita ini. Insyaallah. Baik Ustadz, kita sudah memasuki episode-episode yang mudah-mudahan ini titian langkah kita untuk senantiasa perbaikan diri kita dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bahasan rumah tangga ini. Dua episode sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan utama pernikahan, ada dua landasan di sana, ada ibadah, ada imarah. Kita juga sudah mendalami pada pekan yang lalu terkait dengan bahasan apa itu unsur ibadah yang notabene ada ikhlas di sana gitu, ada khalasa di sana gitu ya. Kemudian di kesempatan kali ini kita ingin mencoba mendalami lagi terkait dengan aspek yang lain terkait dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti apa bentukannya, seperti apa aplikasinya agar mudah bagi kita ini menjadi guidance dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rahmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ya, saripati kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga memang adanya di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lanjutannya adalah alasan kenapa Allah memberlakukan rumus tersebut bahwa ar-rijal adalah qawam bagi para an-nisa. Alasannya adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, itu yang pertama. Yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim. Alasannya adalah karena memang Allah yang sengaja mengunggulkan, melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Garis bawahi, saya belum menjelaskan makna dan definisi rijal tadi lebih mendalam. Kemudian yang alasan keduanya adalah lantaran mereka para kaum laki-laki, kaum suami, para rijal memberi nafkah dengan hartanya. Baik, kita coba untuk cermati tema besar ini sebetulnya. Pada episode yang sebelumnya, ar-rijal sudah saya sebutkan. Aslinya kalau makhluk bernama manusia berjenis kelamin laki-laki, itu Al-Quran sebutnya al-dzakaru, si yang punya buah zakar. Adapun kalau wanita adalah al-untha, ya, yang memiliki tempat untuk menyimpan, maksudnya adalah rahim. Rupanya Allah tidak mempergunakan dua kosakata tadi, tapi menggantinya dengan sesuatu yang lebih luhur dari keduanya, yaitu ar-rijal dan an-nisa. Ya, ar-rijal itu maknanya seperti yang sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu, berasal dari kata rojala yang artinya adalah kalau rojala artinya dua tungkai kaki yang kokoh berpijak di muka bumi. Sedangkan ar-rijal ternyata artinya adalah laki-laki yang memiliki kualifikasi laksana rojala. Dari segi maknanya saja kita jadi mafhum, pantes kalau kemudian ia dinobatkan oleh Allah, dimandatkan oleh Allah sebagai qawam bagi para an-nisa. Baru kita masuk kepada qawam itu sendiri. Kosakata qawam itu ternyata
dari segi bahasa saja, qama tegak. Qawam itu sendiri kalau secara terminologi dia memiliki makna pertama, amr, orang yang mampu membuat keputusan. Dia seorang decision maker. Itu amr. Oke. Yang kedua, dia adalah mursyid. Dia penanggung jawab. Ya. Maaf, mursyid itu pembimbing, pemberi arah. Betul. Kalau yang ketiga ini baru penanggung jawab, yaitu mas'ul, penanggung jawab. Ya. Ada apa-apa dengan istrinya, ada apa-apa dengan anaknya, dia yang berurusan dengan hukum. Dia yang berurusan di hadapan mahkamah Allah Ta'ala. Gitu ya. Kalau mursyid yang kedua, maaf saya tadi belum saya ulas. Mursyid berarti orang yang memberikan arah. Seperti yang kemarin kita bahas siapa? Ex-presiden Amerika, Donald Trump. Donald Trump. Yang membentuk keluarganya itu, kalau Keluarga kita bisnis. keluarga saya adalah keluarga bisnis. Berarti dia seorang mursyid. Orang yang memiliki kualifikasi sebagai mursyid. Karena dia yang memberikan arah. Keluarga ini akan menjadi keluarga anu. Namanya mursyid berarti dia menentukan finishnya perjalanan kita adalah sampainya di sini. Jadi ketika seorang istri bertanya kepada suaminya, "Pak, sebetulnya setelah 25 tahun kita berumah tangga ini, itu mau dibawa kemana sih rumah tangga kita sebetulnya?" Gitu. Sebagai seorang mursyid pasti dia akan bisa menjawab, "Sebetulnya mah, rumah tangga kita ini seperti yang Mama ketahui akan saya bawa menuju ke titik anu. Sedangkan kita pada etape yang kesekian menuju ke titik finish tersebut." Dia bisa menerahkan dengan sejelas itu. Lantaran apa? Karena dia sudah tahu bahwa tujuannya adalah ke satu titik itu. Sehingga dia bisa menyebutkan bahwa kita baru ada di halte ketiga dari 5 halte. Nah, misalkan begitu. Bisa kita bayangkan dalam tatanan realita berapa banyak suami yang apabila ditanya oleh istrinya, rumah tangga kita ini sebenarnya mau dibawa ke arah mana ya? Sudah sampai di mana? Atau sudahkah melampauinya? Atau sebaliknya masih belum kemana-mana kita? Gitu ya. Mungkin hanya 10% yang bisa menjawab kali ya. Masya Allah, ya. Ya, jadi menunjukkan bahwa tidak sepele ya kalau peran sebagai mursyid. Kalau peran sebagai amr itu walaupun bagi sementara kalangan itu biasa, tapi ternyata banyak para suami yang tadi pada saat episode pekan yang lalu saya sudah pernah sebutkan dengan ilustrasi, "Pak, ini gimana nih anak kita, baiknya sekolahnya kemana?" "Udahlah terserah Mama, ambil baiknya aja lah, ambil ininya aja, yang penting gampang, yang paling gampang udah kerjakan aja." Gitu. Betapa banyak para suami yang lupa bahwa ia adalah amr, dia adalah seorang decision maker di situ, gitu ya. Sikap suami yang tadi yang menyerahkan seolah kepada istrinya itu benarkah seperti Batil. itu? Batil. Kecuali memang itu perkara-perkara yang tidak thawabit, perkara-perkara yang tidak prinsipal. Pada perkara-perkara yang mutaghayyirat, pada perkara-perkara yang sifatnya relatif, teknis dan sebagainya, itu tidak masalah. Mau menggunakan tungku yang mana di kompor itu kan tidak perlu dibahas tentunya. Betul. Tetapi juga tidak mengapa kalau seorang suami itu ikut diajak terlibat dalam urusan-urusan yang remeh-temeh sepele, urusan domestik tadi, dan apabila si istri pun memintakan hal itu kepada suami, maka tidak ada kepatutan suami untuk serba apa-apa terserah kamu gitu. Iya. Silakan saja pada hal teknis mana yang memang kita bisa, udah Mama aja yang lebih tahu, aku kan kalau memang perlu dibutuhkan menambahkan apa nanti Papa carikan akan seperti itu. Ya. Tidak ada masalah. Kembali lagi, pertama amr, kedua adalah mursyid, yang ketiga adalah mas'ul, penanggung jawab, seperti yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, ahlimu dari api neraka. Itu menunjukkan betapa tanggung jawab surga nerakanya istri dan anak-anak kita itu ada pada kita para qawam laki-laki. Yang berikutnya, ternyata seorang qawam itu adalah seorang naqib, pimpinan kabilah.
nakib, kabilah. Di Al-Baqarah itu disebutkan bahwa Nabi Musa itu menggiring 12 kabilah, pemimpin kabilah dari Bani Israel. Jadi nakib itu pimpinan kabilah. Maksudnya pemimpin kabilah itu adalah begini, Pak Rahmati. Jadi pernah ada sebuah obrolan di pos ronda yang di sampingnya itu ada warungnya si Ucok itu. Ada seorang anak muda yang datang ke warung, tiba-tiba si kakek Fulan yang lagi ngobrol dengan saya menyapa anak muda itu. Bang, lagi belanja? Iya. Ini anaknya Haji Anu kan ya? Iya. Oh, baru melihat ini, udah pangling saya. Iya Waji, kan saya studi di luar udah lama. Ini baru lagi ada liburan bisa pulang. Oh iya, alhamdulillah sehat ya. Berlalu, saya tanya kepada si kakek Fulan ini. Waji, siapa sih itu? Itu cucunya si Anu. Oh si Wan Haji Anu, iya. Emang dasar kakeknya maling namanya juga. Wah begitu. Ya Allah, kok jadi kebahas itu ya? Ya itulah. Ternyata wajah dari anak cucu kita amat bergantung dari wajah kita moyangnya. Walaupun bagus, studi di Amerika sekian bulan nggak pernah balik udah pangling lah kita gitu ya. Betul. Dan anaknya santun gitu. Walaupun studinya di Amerika dia tidak berubah jadi orang Amerika gitu. Tapi tetap predikat tentang orang tuanya yang atau kakeknya yang ternyata adalah dulunya maling itu ternisbatkan kepada dia. Tidak putus itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa wajah masa depan kita itu amat bergantung pada kita saat ini di sini. Itu kabilah namanya. Itu nakib. Itu nakib. Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini yang banyak tidak difahami. Justru kalau raja-raja Jawa itu biasanya punya gelar maskulin, Mangku Bumi, Hamengku Buwono, Paku Alam dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau raja di Arab itu justru gelarnya feminin, Khadimatul Haramain. Ya, betul. Ya. Pelayan 2 kota suci. Nah, salah satu makna qawam adalah khadimah. Karena Rasulullah yang bilang, qawamuhum khadimuhum. Jadi satu-satunya makna kata qawam yang feminin ya cuman ini. Yang lainnya maskulin semuanya itu. Betul. Yang feminin adalah khadimah, pelayan, penservis. Ternyata suami rijal adalah qawam. Yang maksudnya adalah salah satunya adalah khadimah bagi istrinya, anak-anaknya, ya Allah. Ya. Makna melayani itu yang seperti apa? Yang tergambar oleh kita melayani itu seolah seperti orang yang bantuin di rumah kita gitu. Atau kita ganti dengan kosakata servis. Ya, servis lah mungkin. Sebab kalau sebutnya melayani, wah pelayan gitu. Iya, betul. Tapi memang kenyataannya servis. Saya ambil contoh dalam perkara-perkara yang intimasi, Pak. Ya. Dalam sebuah buku seksologi yang dikarang oleh suami istri yang seksolog, keduanya berwarga negara Amerika. Mereka itu memformulasikan bahwa tidak akan pernah seorang laki-laki, seorang suami mencapai kenikmatan dari sebuah hubungan seksual dengan istrinya kecuali ia menciptakan kondisi dirinya sibuk melayani kelezatan istrinya dan si istri pun tanpa kita minta sebetulnya disibukkan melayani kelezatan suaminya. Jadi ketika seorang suami dalam
kebersamaannya ketika bercampur dengan istrinya, di mindsetnya, di dalam benak alam bawah sadarnya, ayo layani saya, nah, ayo puaskan saya, maka bila rumus itu masih digunakan sebagai acuan utamanya, dia tidak akan pernah mencapai kenikmatan yang paling lezat, tidak akan mencapai kebahagiaan yang paling mutual. Ketika dia menanggalkan aksioma tentang servis. Ya. Justru harusnya dahulukan bagaimana saya melayani hingga istri saya puas. Nggak taunya itu bukan orisinil kalimat saya. Rasulullah yang pernah memberikan advice kepada para kaum suami, yaitu jangan kalian mendahului selesai sebelum mereka selesai mendapatkan kepuasannya. Oh, sampai seperti itu diatur di agama kita. Iya. Kebayangkan berarti siapa yang harus menservis di sini? Baik, apakah makna menservis di sini hanya terkait dengan hubungan badan? Justru kenapa saya mengambil sampel terkait dengan hal yang intimasi tadi, untuk justru mengokohkan sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa jangankan dalam urusan-urusan domestik, bahkan sampai urusan yang paling privasi sekalipun, lakon sebagai penservis itu tidak boleh tanggal, tidak boleh hilang. Ya. Itu yang dinamakan dengan khadimah. Itu qawam. Apakah makna menservis ini juga contoh misalkan ketika pagi suamilah yang membuatkan teh buat istri, sampaikah ke arah situ? Mungkin saja, walaupun dalam aplikasinya saya rasa utopia sekali ya. Yang ada kan kebalik biasanya. Karena makna terservis itu makna menservis itu seolah sampai seperti itu gitu ya yang kita temukan. Ketika malam pengantin barunya dengan Aisyah, Rasulullah yang menyodorkan segelas susu, berarti Rasulullah yang menuangkan susu ke dalam gelas lalu menyodorkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Diawali dengan beliau yang meminum, lalu kemudian memberikan gelas dengan bekas bibirnya itu yang diminumkan kepada Aisyah. Itu sebuah sinyalemen bahwa tuh dalam episode kecil itu bukan Aisyah yang menyiapkan susu tapi malah Nabi Rasulullah. Iya. Jadi intinya bukan tentang masalah sehari berapa jam kita menservis. Ini bukan aspek kuantitatif, tapi aspek kualitatif bahwa ada dalam mindset para qawam bahwa saya adalah khadimah. Sumber servis adanya di saya. Jadi ketika ada, mohon maaf, misalkan ada tipe istri yang bersolek cakep, tapi masak nggak cakep. Gitu ya. Betul. Atau mungkin sebaliknya juga. Kenapa tidak yang mengubah situasional seperti itu justru awalnya dari kita para suami. Jadi triggernya itu dari suami justru ya? Itu yang dimaksudkan dengan mursyid. Dia yang memberikan arah. Dia yang memberikan warna. Seperti Donald Trump yang mengatakan bahwa keluarga saya keluarga bisnis. Maka yang menginisiasi semua hal dari yang makro bahkan mikro dominan ada pada qawam. Maka dibayangkan yang bisa menjalankan peran sebagai qawam hanyalah laki-laki berkualifikasi ar-rijal. Artinya akan ada laki-laki yang kualifikasinya bukan rijal. Banyak. Manakala kelima hal ini tidak terpenuhi mungkin di dalam diri seorang itu. Kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan? Baik, seperti yang saya pernah sebutkan bahwa kalau yang direparasi itu benda, barang elektronik misalkan, itu memang harus dibawa ke bengkel. Tapi ada kalanya memang kapasitas dari benda itu memang tidak sebagaimana yang diharapkan oleh banyak konsumen. Jadi mau direparasi sebagus apapun dia mentoknya kepada standar pabriknya dia seperti itu, ya sudah, tidak mungkin bisa di-upgrade lebih dari sekadar itu. Jadi bicara masalah upgrading
kualifikasi sebagai rijal, sekali lagi saya tidak pernah bisa menjumpai kita bisa mengubah sosok manusia itu menjadi formasi yang berbeda kecuali menghadirkannya ke majelis ilmu. Dan yang saya ketahui, yang bisa mengubah manusia adalah yang asalnya dari Allah Ta'ala bernama Al-Quran. Seperti pada episode pertama saya sebutkan bahwa berbicara tentang leadership, kepemimpinan seorang qawam, seorang rijal itu ternyata sudah disuguhkan dengan gamblang oleh Al-Quran, diawali dengan Al-Baqarah yang berisikan, masih ingat Pak Rahmaji ya? Yeah. Bahwa Al-Baqarah itu berisikan, di Al-Baqarah itu tentang imarah, tentang kepemimpinan. Betul. Kemudian Ali Imran dengan keteguhan, as-sabat, dan An-Nisa tentang perlindungan terhadap yang lemah. Maka bisa difahami bahwa reparasi kejiwaan itu justru bersumber dari Al-Quran, berpulang kepada selebihnya berpulang kepada seberapa besar kemauan seseorang itu untuk mengubah dirinya. Ya. Jadi kalau yang bersangkutan memang tidak siap berubah dan diubah, ya sampai kapanpun memang tidak akan bisa bermanfaat. Baik, kalau kita kembali tadi ke ayat yang disebutkan bahwa keunggulan laki-laki itu, kalau yang saya catat di sini setidaknya ada 5 tadi ya. Amar, mursid, mas'ul, naqib, dan khadimat yang terakhir. Itu justru keunggulan laki-laki ya. Laki-laki. Bukan titik lemah laki-laki yang jadinya ada pada di situ ya. Yang patutnya ditanyakan ini kepada kaum ibu. Kalau seandainya ada pada suaminya kelima hal ini, kayak apa mereka? Wah itu pasti, saya pasti akan didukung oleh ibu. Oh gitu ya. Iya. Esensi konkret, nah untuk memberikan gambaran kepada kita di rumah tangga ini, sosok seorang rijal itu di dalam keseharian kan tidak mesti kita harus petantang-petenteng gitu ya, yang memberikan direction, yang memberikan decision making dan lain sebagainya. Tapi dengan kelembah lembutan mana yang terlihat gitu ya, agar rumah tangga itu bisa berjalan mengalir begitu, mengalir. Pak Rahmaji dan para pemirsa, ternyata Allah Ta'ala itu kerap mendidik kita menjadi orang yang sederhana dalam berpikir maupun berbuat. Ternyata rumus di dalam An-Nisa ayat 34 ini pun membuktikan bahwa Allah mengajak kita bermain sederhana. Uraian tentang qawam adalah sampai 5 poin tadi. Betul. Itu merupakan uraian dari para ulama terkait dengan penggal kata qawam dalam ayat ini. Ya. Namun ternyata Allah sendiri di dalam ayat ini sudah menerangkan perkara yang paling sederhana. Setidaknya ia memainkan peran kepemimpinan semampunya, plus yang paling pokok, nafkah wabima anfaqu min amwalihim. Berarti ternyata apabila ada seorang laki-laki yang katakanlah lemah dalam perannya sebagai qawam, tapi nafkah itu beres, dia akan dinobatkan sebagai qawam oleh rakyatnya, istri dan anak-anaknya. Kata kuncinya nafkah beres. Nafkah makna di sini adalah hartakah? Iya. Oke. Bukan nafkah batin untuk istri ya? Enggak. Ternyata istilah nafkah batin itu cuma ada di Indonesia. Oh. Jadi makna nafkah itu memang memberikan uang. Iya. Harta benda. Harta benda. Iya. Jadi perbincangannya ini tidak ada hubungannya dengan istilah orang Indonesia nafkah batin tadi. Betul. Tidak ada. Fulus. Masya Allah. Iya. Bahkan kalau seandainya kita mencermati ayat tentang ta'adud poligami di surat An-Nisa ayat ketiga, tentang arahan syarat standar untuk bisa melangkah ke poligami adalah adil. Di lain sisi, di surat yang sama, surat An-Nisa ayat 129, kita menemukan Allah ngomong kepada Nabi Muhammad bahwa kamu tidak akan pernah sampai kapanpun bisa berlaku adil kepada istrimu. Lah, aneh ya kalau orang yang cuma baca Quran terjemah, pasti akan menemukan kontradiksi. Loh, itu di An-Nisa ayat 3 syarat untuk
bisa melangkah kepada Masna wa sulasa wa ya ruba'. itu adalah adil Ya. gitu. Sementara Allah menyatakan Nabi aja nggak mungkin bisa adil. Rupanya ayat ini tidak bertentangan. Adil yang dipersyaratkan di ayat ketiga surat An-Nisa ternyata itu adil nafkah, adil dalam hal gilir, adil dalam mengajak bepergian. Adapun yang dikatakan oleh Allah perihal Nabi sampai kapanpun tidak akan bisa berlaku adil, Dari aspek mana itu? ternyata itu adil hati. Oh. Iya. Jadi ternyata ruang untuk lebih mencintai si C ketimbang Dibanding si si A. D misalkan gitu, maka ternyata itu masih ruang toleransi. Tetapi di ujung belakang ayat 129 ada arahan dari Allah agar sebagai seorang suami, Nabi jangan menampakkan kecenderungan berlebihnya itu kepada yang lainnya. Lagi-lagi tentang rahasia kan? Masih ingat tentang rahasia? Iya. Jadi seorang laki-laki harus pandai merahasiakan kecenderungan hatinya kepada si A, B, C atau ke D-nya. Misalkan dia berlebih kepada yang C, itu tidak boleh menampakkannya kepada A, B, dan yang D. Itu kaitannya dengan arahan di ayat 129. Jadi kembali kepada nafkah, ini tentang nafkah harta benda, bukan yang lain. Gitu. Baik, keadilan yang diberikan itu yang seperti apa? Nominal atau? Ya, ternyata adil berbeda dengan tawazun. Tawazun itu artinya setimbang, 50-50. Sedangkan adil artinya proporsionalitas. Istri pertama anak 8, yang paling kecil SMA, bahkan ada yang mau lulus, yang lainnya masih kuliah. Sementara yang satu lagi istrinya anaknya 2, masih kecil-kecil, bahkan yang paling besar baru kelas 1 SD. Nggak boleh sama lah nominal yang diberikan dalam nafkah kepada mereka. Itu yang dinamakan adil secara proporsional tadi ya? Proporsional. Bukan dibagi dua nih, ketika satu 10 juta, yang satu 10 juta, bukan begitu bukan ya? seperti itu ternyata. Oke. Kalau sudah begini berarti kan, oh nafkah ya? Ya memang konsentrasinya ke nafkah. Artinya apa? Kalau nafkah sudah beres, yang lainnya alhamdulillah bila bisa terwujud. Begitu. Itu kaitannya dengan peran sebagai qawam tadi. Fungsi nafkah itu hal utama dan pertama. Jadi kembali lagi kepada ilustrasi yang pernah saya berikan pada episode pertama, bahwa kenapa ya itu yang namanya halaman parkirnya pengadilan agama jauh lebih ramai daripada Samsat. Betul. Ternyata lebih banyak gugatan cerai yang muncul, dan itu adalah gugatan cerai seorang istri kepada suami. Ternyata mayoritas kasusnya yang ada ditelisik masalah nafkah. Masalah nafkah. Iya. Jadi kebanyakan para kaum istri kita ini adalah mereka wanita-wanita salihah insyaallah. Apabila urusan nafkah beres, mudah-mudahan yang lainnya beres. Dan acap kali yang datang kepada saya mengadukan perihal keruwetan rumah tangga, ternyata bila ditelusur masalah nafkah lagi. Jadi umumnya masalah nafkah beres, yang lainnya akan dipaksa untuk jadi beres. Oke. Tuntunan nafkah itu sendiri seperti apa yang menjadi barometer buat kita agar rumah tangga kita tuh jadi benar-benar beres dan kita menjadi kaum rijal gitu ya. Apa perlu bahasan tersendiri lagi nanti ini? Ini pertanyaan khas kaum pria, kaum suami ya. Ada fikih nafkah tersendiri. Ada fikih nafkah ya? Kita akan perdalam dengan masalah nafkah tadi. Baik. Tapi yang jelas Allah mengajak kita sederhana. Justru saya ingin mengajak kita dalam perbincangan kita ini, dan juga nanti pemirsa juga, saya malah berharap setuju dengan plot yang Allah gambarkan di antaranya ayat 34 ini. Allah senang dengan perkara yang sederhana sebetulnya gitu ya. Artinya bila yang sederhana ini kelakon, insya Allah perkara-perkara sekunder dan tersier lainnya umumnya akan terbenahi. Bila yang pokok ini, bila yang primer ini terbenahi, gitu ya. Yang primer ini aja luar biasa nih ya. Iya.
tadi setidaknya untuk qawam itu ada 5 terus plus memberikan nafkah ini. Iya, iya. Adakah yang dirasakan berat bagi laki-laki sehingga qawamnya itu tidak bisa berdiri secara utuh terkait dengan 5+1 ini tentang pemberian nafkah? Iya, memang akhirnya segala sesuatu bermulai dari titik starting pointnya gitu ya, starting pointnya. Maksud saya, kita harus memiliki pasangan yang salih dan salihah. Ya. Kalau seandainya pasangan kita ini adalah pasangan yang salihah, maka berpasangannya kita dengan dia adalah dengan bukan saja keunggulan-keunggulannya, tapi juga dengan kekurangan-kekurangannya. Artinya apa? Ini bagi yang para kaum yang masih lajang ya, para lajang dan gadis, cari suami yang salihah sebagai kriteria yang paling perdana sebelum yang lainnya. Sebab ketika kita sebagai seorang manusia yang serba, kalau pakai pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Betul. Maka ketika kita akhirnya harus menghadapkan versi kelemahan-kelemahan kita kepada pasangan kita, apalagi kita yang rijal, yang qawam ini, harus akhirnya tetap menampakkan kekurangan-kekurangan kita tadi. Apabila pasangan kita ini adalah pasangan yang salihah, maka dan plus kita menunaikan kewajiban yang paling pokok utamanya, yaitu masalah nafkah harta benda ini kita hadirkan dengan baik. Insya Allah pasangan kita yang salihah tadi akan bisa menerima kekurangan yang ada itu dengan mengelolanya hingga pada wujud kebajikan yang sangat besar, gitu ya. Permaklumannya, kesabarannya dan sebagainya, gitu ya. Ya, kata kuncinya adalah memang dari awal poinnya, starting pointnya dulu. Iya. Menjemput jodoh itu caranya bukan mencari kemana, bertanya ke siapa. Ternyata menjemput jodoh itu adalah dengan diawali memperbaiki diri. Karena tidak mungkin Allah mempertemukan kita kecuali dengan yang sepadan dengan kita. Itu sebabnya selain Allah mempergunakan kata mar'ah, pasangan, Allah juga lebih banyak menyebut kosakata zaujah, belahan jiwa. Apa beda di antara kedua itu? Kalau sudah masuk ke perbedaannya, nanti jadi bahan perbincangan sendiri. Tapi begitu ya, oke. Nanti Baik. Saya jawab versi sederhana tapi pokoknya. Iya. Ternyata yang saya bilang, ini istri saya, itu namanya mar'ah. Tapi apakah mereka ini, para istri kita itu, zaujah kita? Jawabannya belum tentu. Ketahuannya nanti? Ketahuannya ketika kita bertemu atau tidak di jannahnya Allah Ta'ala. Oke. Iya. Ketemu sih di akhirat, tapi ketemunya di neraka. Allah tetap sebutnya mar'ah, Pak. Bukan jauzah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab, wa imra'atuhu latal hatab. Hammalatul hatab. Iya, hammalatul hatab. Dan imra'ahnya Abu Lahab itu menyodorkan kayu bakar untuk Allah bakarkan suaminya, gitu. Allah tetap menggunakan kata marah. Ketemu sih di akhirat, tapi di neraka. Jadi kalau ketemu lagi pasangan kita di dunia ini sebagai pasangan lagi di akhirat, dia adalah zaujah, belahan jiwa. Jadi bisa kebayang kalau kita tadi berbincang berpanjang-panjang pada termasuk episode yang sebelumnya tentang ikhlas. Sesungguhnya iya, wanita ini adalah mar'ah saya. Maka ketika ia didudukkan sebagai mar'ah, tunaikan hak-haknya. Maksimalkan aplikasi kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Kenapa? Sebab ini adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Jadi ternyata muamalah kita yang sesungguhnya adalah bukan kepada pasangan kita.
istri kita, tapi kepada Allah Ta'ala sebetulnya. Saya lagi berberes-beres, berbagus-bagus berhubungan dengan Allah Ta'ala melalui aplikasi hak kewajiban saya sebagai suami kepada istri saya. Tatkala itu Allah izinkan saya bagus dinilai olehnya, istri saya pun bagus dinilai olehnya, kenapa tidak? Allah izinkan kita menjadi zaujah di akhirat kelak, khususnya jannah tadi. Masya Allah ya. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Arif di Jakarta. Bagaimana cara kita untuk dapat melihat seseorang itu soleh atau sehat yang bisa dijadikan pasangan kita? Karena kan yang terlihat ya. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang selalu menggandeng amanu wa amilus salihat. Ternyata jawaban sederhananya, tidak bisa sebuah amal itu berkualifikasi salih kalau tidak ada fondasi amanu pada pelakunya. Oke. Nah justru bukan dari amal salihnya, justru dari amanunya ternyata itu terlihat. Maksudnya ternyata iman bila ada dalam dada kita tidak bisa disembunyikan. Bukankah iman itu tasdiqum biqalbi? Betul. Ada di dalam hati. Tetapi betapa banyak hadis yang di awalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyukrim dhaifa. Selalu urutan berikutnya adalah kalimat berikutnya setelah kalimat itu adalah amal perbuatan konkret manusia kepada manusia. Coba cermati, ada nggak yang berbeda dari plot itu? Itulah iman ya yang tidak bisa disembunyikan itu. Jadi namanya iman itu malah harus ada unjuk buktinya. Tidak bisa semata di dalam hati. Iya. Tidak bisa hanya diucapkan saja. Allah memprotes seorang Arab Badui ngomong kemana-mana di Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanah, berkata seorang Arab udik dusun tak terpelajar setelah ia bersyahadat kemana-mana ngoceh. Amanah, saya ini mukmin. Allah yang protes, bukan Nabi, bukan siapapun. Kul, bilang ya Rasulullah pada orang itu, lam tu'minu, belum, kamu itu belum beriman. Walakin kulu, tapi cukuplah kamu itu ngomong, aslamna, saya telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebab itu, iman itu belum eksis, ada dalam dadamu. Tahu dari mana? Kan Nabi juga manusia, tidak bisa melihat dalam dada seorang itu kayak apa. Soalnya iman itu kalau memang betul ada dalam dadanya, akan muncul amal salih. Dan acap kali Allah mengubah kosakata amal salih dengan kata sedekah. Bukti benar adanya iman dalam dada seorang yang tadi kita bahas. Betul. Yang pekan lalu kita lalu. bahas. Iya. Jadi rupanya belum, jangankan di amal salihnya, pada saat pengakuan amanahnya saja sudah membutuhkan adanya pembuktian konkret dalam urusan manusia dengan manusia. Baik. Bahkan bukan dengan Allah. Jadi itu sebabnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Tuh lagi-lagi, jadi bukti iman itu selalu wujudnya konkret. Entah itu dalam bentuk ucapan, bahkan perbuatan, dan itu bahkan dari manusia kepada manusia, muamalah dengan manusia. Nah, pembuktian itu kan butuh waktu yang panjang, sementara proses perkenalan kita mungkin relatif terbatas. Di mana tadi kita menentukan seseorang itu soleh atau tidaknya gitu ya, sehingga ini menjadi seolah cocok nih buat menjadi pasangan kita. Rasulullah juga kaum muslimin generasi awal melazimkan budaya investigasi. Zaman dulu nggak dikenal yang namanya pacaran. Betul. Bagaimana bisa mengerti kan? Dalam Islam tidak boleh ada muamalah beli kucing dalam karung. Ya. Lalu bagaimana bisa tahu kualifikasi kesalahan orang tersebut kalau bukan dengan cara menyelidik, bertanya, mencari tahu kepada temannya, keluarganya, hingga musuhnya. Gitu. Sampai seperti itu. Iya. Kebayang nggak Pak?
Kebayang nggak pemirsa, kalau seandainya kita bertanya kepada musuh atau orang yang memusuhi orang yang akan kita nikahi. Betul. Tiba-tiba ketika ditanya, perempuan itu kayak apa? Seperti apa aslinya? Kalau sampai musuh ngomong, dia perempuan baik. Wah, kayak apa itu? Berarti baiknya. Ya. Sampai musuh pun Bilang memuji baik. dia, menyatakan Betul. dia baik. Itu Betul. orang baik, betul itu. Kalau keluarga ditanya, oh dia mah orang baik. Oh dia mah, oh ya keluarganya kan. Betul. Tapi kalau sampai musuh bilang dia orang baik, berarti betulan dia orang baik. Nah, ini kan pelajaran buat kita bahwa investigasi itu menjadi penting ya Iya, iya. untuk menentukan kesolehan seseorang sebelum kita menentukan bahwa dia itu berhak apa tidak menjadi pasangan kita. Betul. Ada satu hal lagi yang patut juga kita cermati, Pak Rahmaji dan juga pemirsa. Masih ada waktu kita ya? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Setelah terselenggara biduk rumah tangga, maka ternyata proses ta'aruf belum selesai. Proses ta'aruf belum selesai. Iya. Bukankah ta'aruf itu sebelum kita melakukan khitbah? Ternyata berumah tangga, ini wahai para suami, wahai para istri, Aha. ketahuilah, berumah tangga adalah proses ta'aruf seumur hidup. Mengenali pasangan kita terus menerus. Iya. Dari aspek apa? Jangan pernah merasa kita sudah paham dia. Setiap manusia itu tumbuh berkembang, Betul. dinamis. Zaman juga berbeda. Nah, jadi apabila kita menjumpai hal-hal yang terutama yang tidak menyenangkan dari pertumbuhan kejiwaannya dan sebagainya, ternyata ada yang, kok jadi begini? Kok saya jadi nggak serak begini ya dengan dia dan sebagainya, itu adalah akibat tidak hadirnya pemahaman bahwa berumah tangga adalah proses ta'aruf seumur hidup. Landasannya Al-Hujurat ayat ke-13. Apa itu? Tujuan Allah Ta'ala menghadirkan, saya bacakan langsung ayatnya kalau perlu. Silakan. Al-Hujurat di ayat surat 49 ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, Allah sampai bersumpah, inna, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, jadi keluarga, jadi masyarakat, jadi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, agar kamu lita'arafu, saling mengenal. Kita membayangkan, oh, laki-lakinya orang Chinese, istrinya orang Arab, jadinya ta'aruf dengan budaya yang berbeda. Bukan ke sana ayat itu mengarah. Tetapi kita berumah tangga, kita bermasyarakat, kita berbangsa ini adalah proses ta'aruf yang tak kenal henti. Jadi sesungguhnya kita itu suka pro status quo dengan anggapan bahwa yang saya pahami istri saya itu dulunya begini. Kenapa sekarang setelah ngaji jadi begini ya? Betul, Gitu. betul. Kok jadi saya ketinggalan? Kok saya jadi merasa banyak dinasehati nih gara-gara istri saya ngaji, soalnya sayanya nggak ngaji misalkan begitu ya suaminya. Kenapa saya jadi begini ya? Kenapa istri saya jadi begini sekarang ya? Jadinya rumah tangga saya jadi nggak pernah adem nih, selalu panas, selalu saya dikoreksi, selalu saya dinasehati, saya selalu dibenahi. Ini ada apa dengan istri saya? Istrinya dinamis, tumbuh berkembang, sang suami kebetulan tidak, begitu ya. Jadinya yang muncul adalah peradangan. Itu akibatnya bukan karena masalah pertumbuhan atau perubahan atau dinamika yang jadi masalah sebetulnya, tapi apa? Adanya sebuah anggapan yang status quo bahwa yang saya pahami pasangan saya adalah, jadi proses ta'aruf itu terhenti sekian lama rupanya. Iya. Jadi itu ternyata Pak tujuan dari penjelasan bahwa ternyata berumah tangga itu adalah proses ta'aruf seumur hidup. Masya Allah ya. Tidak ada
batasan ta'aruf kita hanya ketika kita ingin melamar semata ya. Bahkan ketika sudah berumah tangga. Bahkan sekedar berumah tangga. Ya Allah, ya Rob gitu ya. Ini mampu nggak kita membawa keluarga kita ini benar-benar menuju jannahnya Allah itu ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Rahmati dengan segenap kelemahan yang ada kita banyak menitipkan keluarga kita kepada Allah Ta'ala dengan justru dengan pengakuan akan kekurangan serba kelemahan diri kita ini memojokkan kita untuk hanya ada satu opsi yang bisa kita tempuh, banyak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, itu kemestian. Iyyaka nasta'in, justru karena menginsyafi bahwa saya dalam mengibadahi Allah itu nggak mungkin bisa utuh, nggak mungkin bisa all out, nggak mungkin bisa komprehensif seperti ini. Kenapa? Saya ini makhluk lemah, punya banyak cacat, celah, aib, kurang apa. Maka saya berharap Allah Ta'ala yang memaafkan akan kekurangan-kekurangan saya, dan saya juga menitipkan semua amanah-amanah saya pada Allah Ta'ala agar Allah tetap menghadirkan kebaikan di belakang sana. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Arif terjawab pertanyaannya. Luar biasa nih kajian kita di kesempatan kali ini. Dan Pak Andi, lagi-lagi kita harus menyudahi kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di pekan-pekan yang akan datang kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan nafkah di keluarga itu yang seperti apa. Ini mudah-mudahan nanti biar menjadi pelajaran menarik buat kita semua. Terima kasih banyak yang sudah sharing, sudah berbagi, sudah berbincang sama-sama di kesempatan kali ini. Mohon koreksinya pula. Oh, Masya Allah. Kita yang harus dikoreksi terus Ustaz. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda punya persoalan, jika Anda punya pertanyaan, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan apapun persoalan di keluarga, kirimkan pertanyaan Anda di sosial media sesaat. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, maupun melalui komen-komen di YouTube. Insya Allah nanti kita akan coba bahas, kita akan coba gali, dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.